Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Alexander Severus. Alexander Severus menjabat sebagai Kaisar Romawi dari tahun 222 Masehi hingga kematiannya yang mendadak pada tahun 235 Masehi. Atas desakan ibu, bibi, dan neneknya, Kaisar Elagabalus menunjuk sepupunya Alesianus sebagai ahli warisnya pada musim panas tahun 221 Masehi. Setelah menyadari konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakannya, dia merencanakan eksekusi Kaisar muda. Sayangnya bagi Elagabalus, keadaan justru berbalik melawannya ketika alih-alih membunuh Alesianus muda, dia dan ibunya malah menemui ajalnya di tangan pengawal Praetorian. Pada tanggal 11 Maret, 222 Masehi, Senat Romawi menyambut anak berusia 13 tahun itu sebagai penguasa kekaisaran yang baru. Marcus Julius Caesius Alesianus lahir di kota Kaisarea Fenisia pada tahun 208 Masehi dari pasangan Caesius Marcianus dan Julia Avita Mamaea, keponakan Julia Domna, istri kedua Kaisar Septimius Severus. Sejarawan Herodian menulis bahwa Alesianus sebenarnya dinamai Raja Makedonia, Alexander Agung. Seperti sepupunya Elagabalus, Alesianus juga merupakan seorang pendeta dewa matahari Elagabal di kota Emesa, Suriah, sesuatu yang ibunya sangat rahasiakan. Pada musim panas tahun 221 Masehi, ibu dan nenek Alesianus, Julia Maesa, serta bibinya, Julia Soaemias, meyakinkan Kaisar Elagabalus untuk menunjuk sepupu mudanya sebagai ahli warisnya dan memberinya gelar kaisar dengan mengatakan kepadanya bahwa penunjukan itu akan memberinya lebih banyak gelar. Waktunya berdoa dan menari di altar Elagabal. Kenyataannya, mereka khawatir bahwa upayanya untuk menggantikan agama tradisional Roma dengan agama Elagabal serta gaya hidupnya yang tidak ortodoks akan membawa kehancuran bagi dirinya. Rencana Elagabalus untuk membunuh sepupunya gagal, kemungkinan suap terhadap pengawal Praetorian dicurigai. Agar dia diterima oleh pengawal, ibu Alesianus menggunakan tipu muslihat yang sama yang digunakan untuk Elagabalus, yaitu bahwa Alesianus adalah anak tidak sah Kaisar Caracalla. Dengan kematian Elagabalus, Alesianus, yang mengambil nama Marcus Aurelius Severus Alexander, dikukuhkan oleh Senat Romawi sebagai kaisar menjadikannya orang termuda kedua yang pernah duduk di atas tahta. Namun, kaisar muda tersebut tidak akan pernah diberikan wewenang nyata karena pemerintahan akan sepenuhnya berada di tangan ibu dan neneknya. Untuk memudahkan transisi dan menghapus ingatan Elagabalus, serta mendapatkan kembali kepercayaan warga Roma, kultus Elagabal dibuang dan dewa-dewa lama dipulihkan. Ibu Alexander ingin menggambarkan kaisar muda itu sebagai anak laki-laki Romawi pada umumnya yang tidak memiliki ikatan dengan dewa Surya. Batu hitam besar yang terletak di Bukit Palatine, simbol pemujaan Elagabal, dikembalikan ke Emesa. Elagabalum, kuil yang dibangun untuk menghormati Elagabal, diubah namanya menjadi kuil Jupiter Ultor. Terakhir, untuk menenangkan banyak anggota aristokrasi lama, yang jauh lebih mampu dan berpengalaman dibandingkan Antek Suriah, yang ditunjuk di bawah Elagabalus, dikembalikan ke posisi mereka sebelumnya. Perubahan ini memungkinkan pemerintah untuk kembali ke mentalitas yang lebih konservatif. Meskipun wewenang Alexander terbatas, ada satu orang yang ia perjuangkan untuk dilindungi, sejarawan dan senator Cassius Dio yang diangkat menjadi konsul untuk kedua kalinya. Julia Mamaea, yang dikenal sebagai Bunda Kaisar dan Perkemahan serta Senat dan Negara, membentuk komite senator yang beranggotakan 16 orang untuk menasihati Kaisar muda yang merupakan upaya terang-terangan untuk memperbaiki keretakan antara tahta kekaisaran dan senat. Secara pribadi, dia juga mempekerjakan seorang konselor pribadi bernama Domitius Ulpianus, atau Ulpian, komandan pengawal Praetorian dan mantan pengacara. Dia melihatnya sebagai seseorang yang dapat menggunakan keahlian hukumnya untuk membantu urusan pemerintahan. Meskipun ia membantu memperkenalkan beberapa reformasi, gagasan kuno tentang disiplin membuat marah banyak anggota Garda. Pada tahun 224 Masehi, keterasingan antara pengawal dan komandan mereka menyebabkan kerusuhan selama 3 hari antara masyarakat Roma dan pengawal. Kerusuhan tersebut menyebabkan kematian 2 komandan, Julius Flavianus dan Gerinius Cerestus, keduanya dibunuh atas perintah Ulpian.
Pengawal Praetorian bereaksi, mengejar dan membunuh Ulpian di Istana Kekaisaran. Pembunuhnya, Marcus Aurelius Epagottus, dihadiahi dengan jabatan gubernur Mesir, tetapi dia juga kemudian dibunuh. Mengingat ekses pendahulunya dan berharap menghindari kontroversi, pada tahun 227 Masehi Julia Mamaea merasa perlu untuk menikahkan kaisar muda tersebut dengan keluarga bangsawan terhormat. Dia memilih keluarga Seius Sallustius Macrinus yang putrinya Gnaea Seia Herenia Sulustia Barbia Orbiana menjadi pengantin yang dituju. Sayangnya bagi Alexander dan Gnaea, ibu kaisar menjadi cemburu pada pengantin muda dan mengusirnya dari istana. Ayahnya, yang diyakini sebagian orang telah menerima gelar kaisar, menemukan keamanan bagi mereka berdua di kamp pengawal Praetorian, namun hal ini dipandang sebagai tindakan pemberontakan, akibatnya, dia diasingkan ke Afrika Utara, dan dia dieksekusi. Alexander tidak akan pernah menikah lagi. Walaupun kekaisaran ini relatif damai pada masa pemerintahan Kaisar Elagabalus, tidak demikian halnya dengan Alexander. Meskipun terjadi kerusuhan di angkatan bersenjata dan tanpa pengalaman militer, Alexander dan, tentu saja, ibunya pindah ke timur untuk mengatasi ketegangan yang meningkat di provinsi-provinsi tersebut, dan tiba di Antiochia pada tahun 231 Masehi. Pada tahun 226 Masehi, Raja Persia Ardashir telah menggulingkan Raja Partia Artabanus dan mengambil alih kekuasaan penuh sebagai penguasa Partia, bergerak cepat ke Mesopotamia yang merupakan ancaman nyata bagi provinsi Timur Roma. Meskipun pemberontakan di Mesir gagal dan tanpa dukungan penuh dari pasukannya, Kaisar memutuskan untuk melancarkan serangan ke Ardashir. Para komandan Romawi memilih serangan 3 arah. Satu bagian pasukan maju ke Iran Utara, bagian kedua bermigrasi ke Efrat ke Teluk Persia, dan bagian terakhir bergerak menuju ibu kota Partia, Ctesiphon. Sayangnya, kehati-hatian Alexander yang ekstrim dan kurangnya serangan yang terkoordinasi mengakibatkan kerugian besar dan apa yang hanya bisa disebut kegagalan. Meskipun dianggap sebagai sukses yang memenuhi syarat, karena pasukan Persia tidak maju, Alexander kembali ke Roma pada tahun 233 Masehi dengan moral tentara yang rusak parah, dan Kaisar dicap sebagai pengecut. Sebaliknya, Ardashir akan mendirikan dinasti Sasanid yang akan memerintah Persia selama lebih dari 400 tahun. Saat masih menderita karena kurangnya dukungan militer, Alexander dan ibunya memutuskan untuk menyeberangi Sungai Rhine dan melawan Jerman yang telah menyerang dan menjarah benteng Romawi di timur Gaul. Sekali lagi, dia memasuki pertarungan tanpa rencana yang pasti dan tanpa rasa hormat penuh dari tentara. Dikombinasikan dengan pengurangan pengeluaran militer serta pemotongan gaji dan bonus oleh Julia, tentara menyadari kekurangan Alexander dan mencari kaisar baru, dan orang yang mereka pilih adalah Gaius Julius Verus Maximinus atau Maximinus Thrace, seorang barbar dari Thrace. Ia akan menjadi orang pertama yang disebut para sejarawan sebagai Kaisar Barat. Alexander dan ibunya dibunuh di Vicius Britannicus, dan menurut beberapa sumber, jenazah mereka dikembalikan ke Roma. Historia Augusta menyatakan, secara umum disepakati bahwa mereka yang membunuhnya adalah tentara, karena mereka banyak melontarkan hinaan kepada dia, menyebut dia sebagai seorang anak dan ibunya sebagai orang yang serakah dan tamak. Penulis menambahkan, Alexander melakukan segalanya sesuai dengan nasihat ibunya, dan dia dibunuh bersamanya. Namun, kaisar baru tidak akan pernah menginjakkan kaki di Roma. Sayangnya, tahta kekaisaran tidak dapat dengan mudah diberikan dan setelah kematian Alexander terjadilah apa yang disebut tahun 6 kaisar. Butuh waktu lama sebelum Gordian III bisa duduk, tanpa perlawanan, di atas tahta kekaisaran. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.